Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa dalam program Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Di episode 206 ini, kita akan merenungkan sebuah tema, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sedangkan bacaan kita diambil dari Injil Matius 5 ayat 10 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ucapan bahagia ke-8 ini terlihat agak bernada negatif, sedangkan ucapan bahagia sebelumnya lebih bernada positif, seperti berbahagialah orang yang membawa damai, orang yang suci hatinya, orang yang murah hati, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang lemah lembut, dan lain sebagainya. Ucapan bahagia ke-8 ini, Tuhan Yesus berbicara tentang kebahagiaan orang yang teraniaya. Namun, aniaya di sini muncul karena seseorang atau umat percaya hidup dalam kebenaran. Kata aniaya berasal dari kata Yunani dioko, dari kata dasar dio yang berarti mengejar, menuntut, menganiaya. Kata dasar tersebut dapat diartikan dengan menekan dengan keras, atau juga dapat berarti mengejar, melecehkan, dan menekan seperti digunakan untuk mengejar dan menekan penjahat. Jika kata ini dikenakan kepada kehidupan orang benar, maka itu berarti bahwa orang benar diperlakukan seperti musuh atau penjahat. Biasanya penganiayaan itu bisa dilakukan dari dua sisi. Yang pertama, aniaya secara kekerasan fisik. Yang kedua, aniaya atau serangan pribadi dengan kata-kata penghinaan, fitnah, kebencian, pengusiran, bahkan pengucilan. Tetapi mengapa kita dianiaya karena kebenaran? Alasan yang paling mendasar adalah karena realita dunia yang jatuh ke dalam dosa akan menolak dan melawan kita jika kita menunjukkan kebenaran sejati. Setiap orang yang berdiri teguh memegang kebenaran Allah kerap kali menjadi sasaran aniaya dari orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Mereka yang tidak suka dengan kebenaran merasa terusik kenyamanannya karena kebenaran itu dinyatakan. Dan biasanya mereka akan berlaku kasar terhadap orang yang menyuarakan kebenaran. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang dianiaya bukan karena kebenaran atau akibat kesalahannya sendiri. Contohnya, seseorang mendapat ancaman fisik karena tersangkut hutang piutang atau karena mencuri lalu ketahuan sehingga ia dihajar dan dipukuli sampai babak belur akibat aniaya itu. Hal seperti tersebut di atas adalah wajar karena konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan. Tetapi aniaya karena kebenaran, kebaikan, kejujuran, kesalehan, rasanya hal itu tidak pantas kita terima. Di dunia ini, iblis memang membenci kebenaran dan mencoba membungkam orang benar dengan kekuatan fisik, kekerasan, dan segala cara yang mereka lakukan untuk menyingkirkan kebenaran. Sebagai umat percaya yang hidup dalam kebenaran, memang selalu ada resiko yang menanti. Karena memang iblis tidak suka dengan kebenaran. Namun, sebagai umat percaya, kita jangan takut untuk menyatakan dan melakukan kebenaran.
sebab kebenaran akan selalu berdiri tegak, sedangkan kejahatan akan jatuh dan dibinasakan. Oleh karena itu, jangan takut menjadi umat percaya yang hidup benar dan menampilkan kehidupan yang benar, walaupun ada resiko aniaya, tetapi ada berkat besar yang menanti. Apa itu? Bagian akhir dari ayat 10 berkata, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jika kita renungkan lebih mendalam, sebenarnya penganiayaan yang diterima umat percaya merupakan bagian dari didikan dan disiplin Kristus. Mereka diizinkan untuk berjalan di jalan sempit penuh penderitaan sebagai bagian dari penderitaan Kristus. Namun, sebenarnya hal itu sebagai langkah awal dalam mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Maka, sudah sepantasnya umat percaya yang telah menjalani hidup dalam aniaya mendapatkan kebahagiaan abadi, yaitu kepastian menjadi warga kerajaan surga. Untuk itu, jangan takut menyuarakan kebenaran sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.